Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Siang. Sebelumnya kakak ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam kesempatan kali ini, di mana kesempatan kali ini kakak akan mengajarkan mengenai zat aditif dan zat adiktif. Sebelum masuk ke materi, kakak perkenalkan dulu. Nama kakak Rifa Artania, biasa dipanggil Rifa. Kakak mahasiswi aktif di Universitas Bengkulu jurusan FK Pendidikan IPA. Sebelum itu ada baiknya kita perkenalan antara satu dengan yang lainnya. Dimulai dari adik yang Perkenalkan, nama saya Bunga Gadiza Dwi Barizal, biasa dipanggil Bunga. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia Putri, bisa dipanggil Dea. Perkenalkan, nama saya Dwi Angel Oktavia, bisa dipanggil Angel. Perkenalkan, nama saya Fadila Kurnia Putri, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Aniza Agustira, biasa dipanggil Niza. Perkenalkan, nama saya Rahma Zatia, biasa dipanggil Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalata Afnani, biasa dipanggil Wawa. Nah, sebelumnya kita langsung aja ya masuk ke materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Sebelumnya kalian udah pernah dengar? Belum? Istilah aditif dan adiktif. Nah, kalaupun udah, kita hari ini hanya mengulas saja dan memperdalam. Yang pertama yaitu topik yang akan kita bahas mengenai pengertian, jenis, dan efek samping dari penggunaan zat aditif maupun zat adiktif tersebut ya. Nah, jika kalian tuh masak nasi goreng tetapi tidak dikasih rasa kayak kecap, olekan bawang putih, kemudian garam, apa yang terjadi? Hambar, pastinya hambar. Dan tampilan dari nasi goreng kalian itu pasti tidak menarik kan? Ya. Nah, itulah fungsi dari zat aditif tersebut. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Di mana zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk tadi atau dari kepada nasi goreng tersebut untuk mempercantik warnanya, menguatkan rasa, mengatur keasaman, dan memperpanjang umur dari suatu produk tersebut. Kemudian ada jenis zat aditif. Jenis zat adiktif itu sendiri terdiri dari dua, yang ya ada yang alami dan juga yang buatan atau sintetis. Nah, kita akan membahas dari awal yaitu mengenai pemanis, di mana bahan ini digunakan untuk memberikan rasa manis terhadap sebuah produk atau makanan tersebut. Dan kita biasanya itu menggunakan pemanis buatan, adapun pemanis alami. Nah, kalau pemanis alaminya itu kita bisa dapatkan dari gula tebu, gula aren, atau gula kelapa. Ini contohnya. Ini gula tebu. Tetapi dalam gula alami itu mengandung sukrosa atau kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang mengalami diabetes mellitus. Sehingga manusia menciptakanlah gula sintetis atau gula buatan yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Misalnya aspartam, sakarin atau siklamat, bentuknya seperti ini. Ini sakarin dan ini aukarin, beda ya, katanya begitu ya. Kemudian ada bahan pewarna, di mana bahan pewarna ini juga terdapat dua, ada yang alami dan juga yang buatan atau sintetis. Pewarna makanan ini didapatkan dari penggunaan bahan-bahan alami, itu yang untuk alami, misalnya warna kuning dari kunyit, kemudian warna merah dari buah naga. Selainnya apa lagi? Menurut Bunga apa? Kita kondusif dulu ya. Selanjutnya itu ada bahan pewarna sintetis. Kenapa manusia menciptakan ini? Karena fungsi dari pewarna makanan yang alami tadi itu tidak memberikan warna yang terlalu cerah dan itu cepat pudar. Makanya manusia menciptakan pewarna sintetis atau buatan yang sering ibu kita pakai untuk makanan, untuk buat kue, itu memberikan warna yang tahan lama. Tetapi jika dikonsumsi ini terlalu banyak ataupun terlalu sering, dapat menimbulkan banyak penyakit pada manusia. Contoh pewarna sintetis misalnya kuning pada FCF dan pada hijau itu FCF juga. Ini contohnya. Nah, untuk pengawet, di Indonesia saat ini sudah banyak sekali menggunakan bahan pengawet sintetis. Salah satunya yang tidak diizinkan oleh BPOM adalah apa? Contohnya, bahan pengawet yang tidak diizinkan, yang sering digunakan oleh penjual bakso,
boraks, apalagi yang semestinya itu digunakan untuk mengawetkan manusia, tetapi itu formalin, benar. Nah, kalau ini tidak dijangkau oleh pemerintah dan kita sering mengonsumsinya, apalagi kalian kan di masa-masa SMP itu jajannya masih sering tidak terkontrol, sering sekali belanja yang tidak semestinya kita konsumsi untuk setiap harinya. Nah, untuk pengawet itu ada dua jenis, ada alami dan juga yang sintetis tadi. Nah, kalau untuk pengawetan itu fungsinya yaitu untuk mengawetkan dari suatu produk tadi. Kalau contoh dari pengawet non alami atau sintetis itu ada banyak sekali yang sudah dikeluarkan oleh BPOM kita. Seperti ini daftarnya. Banyak ya, sebenarnya banyak. Ini adalah yang sudah terdaftar di BPOM dan harus ada takarannya juga. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, kalau untuk pengawetan dalam makanan alami itu bisa dipanaskan. Kalau rendang itu kan bisa tahan kurang lebih dalam 3 bulan. Kalau itu dipanaskan secara terus-menerus. Tetapi kalau makanan itu juga sudah terlalu sering dipanaskan, menurut saya itu juga sudah tidak baik lagi untuk tubuh kita ya. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari pembusukan atau dibutuhkannya pengawetan? Ada yang tahu? Bunga, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Putri? Biar tahan lama, tidak jamuran. Ya. Apa tuh faktor penyebab makanan itu cepat busuk itu ada bakteri, ada jamur dan juga faktor lainnya. Makanya dibutuhkanlah pengawet, ada pengawet buatan maupun pengawet alami. Selanjutnya itu ada penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini dibedakan menjadi 2 juga, ada penyedap rasa alami. Kita lanjut ke penyedap rasa. Penyedap rasa ini dibedakan menjadi 2, ada buatan dan juga yang alami. Kalau buatan tadi seperti apa? Lalu micin. Lalu apa lagi? Betul. MSG. Kita lanjut ke penyedap rasa yang alami. Kalau alami tadi kita bisa dapatkan rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, kegurihan dari air rebusan kaldu ayam atau sapi. Nah, kalau penyedap rasa yang tidak alami tadi atau yang sintetis tadi, kalau dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan menyebabkan kerusakan hati, jantung,